Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini. Majelis yang di dalamnya kita bersama-sama berusaha untuk tafaqquh fiddin, yaitu memahami agama kita. Yang tentunya kalau kita ingin memahami agama, ya itu dengan caranya, yaitu dengan jalannya. Di mana termasuk jalan untuk memahami agama kita adalah menggunakan alatnya. Dan alat untuk memahami agama kita adalah ilmu bahasa Arab. Dan tentunya dengan kita belajar ini, kita berharap bahwasanya kita bisa meraih pemahaman yang baik terhadap agama kita. Dan tentunya kalau itu kita raih, maka itu akan menjadi tanda bahwasanya kita telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita, yang mana beliau bersabda kepada kita, yaitu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah berkehendak baginya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Oleh karenanya, para pemirsa sekalian, ya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijadikan mudah memahami agama kita ini dengan kita belajar bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan pelajaran kita ya, masih dari kitab Durusulullah al-Arabiyah li ghairi natiqin biha, karya Dr. V. Abdurrahim rahimahullah ta'ala, terbitannya dari Islamic University of Madinah. Dan kita insya Allah sekarang sudah berada di kitab jilid yang kedua ya, kitab jilid yang kedua. Kemudian kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-28. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang ketiga. Nah, sebelum kita lanjut kepada latihan berikutnya, maka untuk semakin menambah pemahaman kita tentang bagaimana kita mengenal yaitu fi'il mu'tal lam, yaitu huruf kata kerja yang di huruf terakhirnya itu mengandung huruf illah ya, atau yang menduduki posisi lam yaitu mengandung huruf illah. Maka sekarang kita coba lihat bagaimana bentuk-bentuk atau tasrif perubahan huruf itu, perubahan kata kerja tadi atau perubahan fi'il itu dengan domir-domir yang berbeda. Karena ini penting untuk kita pahami supaya kita nanti bisa melihat dalam susunan kalimat atau sebagaimana latihan setelahnya nantinya ya, bahwasanya dengan susunan kalimat saja kita sudah bisa melihat siapa domir dari kalimat yang dimaksud. Baiklah para pemirsa, coba kita lihat sekarang misalkan seperti ini. Istilahnya tasrif lughawi ya. Jadi ada perubahan bentuk secara bahasa dari fi'il mu'tal lam. Nah, nah, kita melihat di sini dengan 10 domir ya, dari 10 domir yang kita bahas sebagaimana yang biasa digunakan dalam buku ini, yaitu dengan menggunakan 10 domirnya, yaitu dari domir huwa, hiya, anta, anti, ana. Lalu ini kemudian ini domir yang tunggal nanti bersama domir yang jamaknya, misalkan hum, hunna, antum, antuna, dan nahnu. Baik, kita lihat dulu. Untuk huwa, ya, kita lihat fi'il madinya yaitu masya. Kita ambil contoh dengan kata yang sama, itu masya. Ya. Dari kata masya ini di fi'il madi, ya, maka kita akan mendapati domir marfu'nya adalah yaitu yamshi. Yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari bahwa aslinya ini adalah ya seperti ini, yamshiyu gitu ya, ada domahnya. Tapi karena di huruf ilah cukup disukunkan. Nah, jadi masa yamshi. Di masa yamshi. Nah, dari fi'il mudhari ini ketika dia menjadi fi'il yang majzum, mudhari majzum, maka kemasukan huruf jazm seperti lam, ya maka dihilangkan ya-nya atau hilangkan huruf ya-nya menjadi lam yamshi. Nah, di sini amrnya tidak ada ya, karena amr ini adalah untuk mukhatab orang kedua, sementara huwa ini adalah orang ketiga. Nah, jadi sini jelas ya untuk pertama huwa, masya, yamsi, lam, yamshi. Lalu untuk hiya atau orang ketiga tunggal perempuan, ya,
Dalam fi'il madinya kita mendapati kata masyat. Ya, ini ada tak hadisnya, masyat. Nah, lalu untuk fi'il mudhari marfu'nya ya menjadi tamshi, tamshiyu. Ya, bedanya di sini kalau tadi huwa dengan ya, kalau hiya dengan ta, tamshi. Nah, ini sama dengan anta, nanti ya di bawahnya nih, anta ya, tamshi ya, untuk fi'il mudhari sama. Demikian juga ketika mudhari marfu maupun mudhari majzum. Jadi lam tamshi di dhamir anta pun sama lam tamshi. Nah, untuk bisa membedakan nanti kita lihat konteks kalimatnya ya. Baik. Jadi ini kalau bedanya dengan yang huwa ya tadi, huwa dengan ya, ini dengan ta ya, bedanya gitu. Lalu untuk dhamir anta. Anta ketika di dalam fi'il madinya dia akan berada di belakangnya menjadi masyaita. Ya, tanda tak di belakangnya adalah sebagai dhamir, masyaita. Ini fi'il madinya. Lalu kalau fi'il mudhari marfu'nya sama seperti ya tadi ya, tamshi, demikian juga fi'il mudhari majzumnya juga sama lam tamshi. Tetapi di sini karena dia adalah orang kedua, maka dia bisa diperintah ya, diperintah. Kan kita memerintah mesti orang yang bisa diajak bicara atau orang kedua kan mukhatab. Nah, kalau perintahnya kepada anta, kepada satu orang laki-laki, maka cukup dengan imshi. Ya. Jadi dari tamsi jadi imshi, yaitu huruf pertamanya tadi dari fi'il mudhari marfu'nya ini diganti dengan hamzah wasal, lalu kemudian huruf ilahnya dihilangkan, imshi. Baik. Nah, berbeda dengan anti, ya, anti kalau dia mudhari'nya maka dia menjadi masyaiti. Ya, tak failnya di sini nah kasroh ya kalau di masyaita, yang anta, kalau yang anti masyaiti. Nah, lalu kemudian untuk fi'il mudhari' marfu'nya ya berbeda ya. Kalau tadi anta tamshi, nah maka untuk anti tamshi, nah ya, anti tamshi. Nah, dan fi'il mudhari' majzumnya bedanya dengan anta, ini masih punya ya. Ya, masih punya ya. Jadi lam tamshi ya, lam tamshi. Jadi bedanya kalau anta itu pendek, lam tamshi tanpa ya. Ya, kalau kemudian ini kalau untuk anti lam tamshi masih ada ya-nya. Ya. Lalu berikutnya untuk fi'il amrnya pun demikian ya, untuk membedakan antara anta dan anti ya, maka kalau anta tadi imsi pendek tanpa ya, kalau anti sekarang menjadi panjang imsi ya, imsi ada ya-nya di belakang. Itu bedanya antara anta dan anti dalam fi'il amrnya. Baik, kemudian yang berikutnya untuk dhamir ana ya, orang pertama saya ya. Maka fi'il madinya menjadi masyaitu ya, jadi tatitu. Nah, ini juga apa namanya? Kalau kita lihat di sini ya, 3 kata ini hanya beda belakangnya saja. Tatitu. Nah, beda tatitu ini pun kemudian sudah berubah maknanya, yaitu pelakunya beda-beda. Kalau masyaita itu pelakunya anta, masyaiti pelakunya anti, masyaitu pelakunya ana. Nah, disinilah pentingnya kalau nanti misalkan kita membaca di dalam teks yang biasanya gundul tanpa harokat, nah kita harus tahu apakah ini dibaca ta, ti, atau tu, ya sesuai dengan konteks dari kalimat yang ada. Nah, jadi ini bedanya hanya di harokatnya saja ya, untuk membedakan siapa pelakunya. Lalu untuk mudhari' marfu'nya ya, maka dari masya itu menjadi amshi ya. Di sini ada hamzah di depannya sebagai ganti dari ana. Lalu untuk apa mudhari' majzumnya menjadi lam amshi ya, lam amshi. Pendek ya, lam amshi. Karena di sini dia tidak perlu ada tambahan ya-nya. Jadi lam amshi. Baik, sudah jelas ya insya Allah perbedaannya di sini ya, untuk membedakan ya, dari apa namanya dhamir yang ada. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita sudah masuk ke latihan. Nah, baik, berikutnya kita lihat untuk yang dhamirnya jamak. Untuk dhamir jamak orang ketiga laki-laki ya, hum mereka ya, mereka laki-laki itu fi'il madhi menjadi masyau ya. Di sini ada apa alifnya, di sini alif jamak ya, menjadikan jamak masyau ya. Lalu
fi'il mudhari' marfu'nya menjadi yamshuna ya. Jadi di sini ada wawunya nih, wawu yang menunjukkan dia marfu' ya, yamshuna. Lalu kemudian al-mudhari' majzumnya dengan lam yamshu ya, lam yamshu dihilangkan nunnya ya, dihilangkan nunnya. Nah, ini termasuk di antara salah satu dari af'al khamsah ya, fi'il yang 5 yang mana ketika kemasukan huruf jazm lam yamshu ya, maka dia dihilangkan nunnya. Tanda dari jazm adalah dihilangkan nunnya. Nah, kenapa ada alif? Alif ini menunjukkan jamak ya, bagaimana tadi fi'il madinya. Baik, berikutnya ya, untuk kata hunna. Nah, kata hunna ini berarti dia orang ketiga, perempuan, jamak ya, hunna. Nah, untuk fi'il madinya dia menjadi masyaina ya, masyaina. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya ya, kalau dari yang laki-laki masyau, kalau perempuan ini masyaina. Dan fi'il mudhari' marfu'nya dia yamshina. Yamshina beri tanda marfu'nya dengan tetap nun ya. Tadi ya, termasuk juga yang ini yamshuna juga tanda marfu'nya dengan tetap nun ya. Di yamshina karena dia termasuk af'al khamsah. Lalu kemudian untuk mudhari'nya, mudhari' majzumnya ya, dia menjadi lam yamshina. Lam yamshina. Nah, ini di sini berbeda kalau tadi dengan yang di fi'il sebelumnya ya. Di sana ada lam yamshi ya, lam yamshi ini yang ada tanpa nun di sini, ini untuk dhamir anti. Ya. Sehingga untuk dhamir di sini bedanya untuk dhamir hunna maka dia tetap ada nunnya lam yamshina, lam yamshina. Baik. Itu membedakannya ya, karena hampir sama lam yamshi dan lam yamshina. Karena nunnya ini yang membedakan bahwa ini menunjukkan dia hunna sebagai dhamirnya. Baik, ini untuk orang ketiga. Nah, untuk orang yang kedua, yang orang diajak bicara ya dari dhamir yang jamak, antum untuk kalian laki-laki ya, kalian laki-laki, maka fi'il madinya menjadi masyaitum ya, masyaitum. Lalu kemudian fi'il mudhari' marfu'nya dia menjadi tamshuna ya, tamshuna. Dan ketika dia kemasukan huruf jazm dalam fi'il mudhari' majzum, dia hilang nunnya menjadi lam tamshu. Nah, karena dia orang kedua yang dia bicara bisa diperintah ya, maka dalam fi'il amrnya menjadi imshu ya, imshu. Nah, baik, sekali lagi ini alif setelahnya wawu menunjukkan dia alif jamak ya. Baik. Nah, kemudian untuk orang ketiga yang perempuan jamak orang kedua perempuan jamak, antunna kalian para perempuan. Ya, bentuk madinya adalah masyaitunna ya, masyaitunna. Lalu dari sini kita bisa mengambil fi'il mudhari' marfu'nya dengan tamshina ya. Nah, ini hampir mirip ya dengan ini antuna ya, tadi coba lihat anti tamshina ya, anti tamshina. Sehingga di antuna ya sama ya, tamshina. Ini kalau dalam fi'il yang sahih yang bukan mu'tal lam, maka bisa dilihat bedanya karena di sini huruf lamnya ilah, maka menjadi sama ya, tamshina ya, tamshina. Terus nah, lalu kemudian untuk fi'il mudhari' majzumnya menjadi lam tamshi ya, lam tamshi. Nah, kita coba bandingkan dengan yang sebelumnya ya. Ini untuk tamshina untuk antuna ya, dari fi'il mudhari' marfu'nya tamshina. Lalu kalau tadi dari anti juga sama ya, tamshina. Nah, kalau anti fi'il mudhari' majzumnya lam tamshi. Kalau antunna ya dia tetap lam tamshina ya, lam tamshina. Nah, beda kalau sama ini hampir sama dengan seperti hunna tadi ya. Kalau hunna lam yamshina ya. Jadi seperti itu. Karena memang mirip-mirip sekali, jadi memperlu jeli untuk melihat beda-bedanya, dan ada beberapa yang memang sama ya, seperti tadi antara hiya dan anta itu sama kan gitu ya, dalam beberapa posisi.
Taib. Nah, ini karena orang kedua bisa diperintah ya menjadi imsina ya. Fi'il amarnya imsina. Berarti kalau ada imsina perintah kepada kalian para perempuan. Taib. Dan terakhir dari fi'il ya, dari domir yang jamak orang pertama itu nahnu, kami atau kita. Ya, dalam bentuk fi'il madinya menjadi masyaina ya. Lalu kemudian mudhari marfu'nya menjadi namshi yang aslinya adalah namshiyu ya, namshiyu. Disukunkan huruf lamnya ya, jadi namshi karena dia huruf illah. Lalu kalau dalam fi'il mudhari majzumnya tinggal tambahkan lam dan dihilangkan ya menjadi lam namshi. Baiklah para pemirsa, nah ini memang butuh kejelian ya dalam memahami ini supaya kita tidak kebingungan karena bahkan mungkin kalau kita perhatikan sungguh sangat mirip ya antara kata-kata ya dalam posisi-posisi ini ya, apakah itu mudhari marfu atau mudhari majzum dengan domir-domir yang berbeda ya, apakah ini domir yang tunggalnya ataukah domir yang jamaknya. Nah, sama seperti ini. Maka untuk itu ini perlu ya kita perhatikan betul agar kita benar-benar bisa melihat bahwasanya apa yang sudah kita pelajari ini eh, apa tidak membuat kita salah nanti ketika membaca di dalam teks atau di dalam kalimatnya. Nah, insya Allah setelah ini kita akan coba lihat di dalam sebuah kalimat bagaimana kita bisa mengidentifikasi siapa yang menjadi pelaku atau domir dalam kalimat tersebut ketika kita melihat kata-kata dari apa yang sudah muncul di dalam tabel ini dengan wazannya atau dengan model-model kata sebagaimana dalam tabel ini. Baiklah para pemirsa, mungkin sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini karena memang ini butuh pemahaman, jadi silakan diulang-ulang lagi, difahami lagi tentang bagaimana membedakan masing-masing bentuk dari kata ini. Kalau kita bisa paham seperti ini, insya Allah nanti ketika mendapati dalam kalimat kita akan lebih mudah memahaminya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Dan kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.